Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin lagi kau atau apa? Masa dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sabalunnya ambo menyambung kato dari Ustaz Randi. Nya nak dapat hadir dah. Kata apa tu tadi ban serap. Maklumlah bu, kalau ban serap ko mungkin tak sarancak ban asli. Jadi ko ada salah kata beko atau ko kurang lama ceramah yang bu, minta maaf terlebih dahulu. Lai di maaf tanya bu. Alhamdulillah. Itu teh ban serap ko ya Pak. Pertama sekali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ditompangkan kepada awak, baik yang ketek maupun yang gadang. Contoh yang keteknya adalah kita mangok. Mangok lai tahu bu? Lai bernafas. Tu kalau sekarang kita pikirkan, bernafas itu adalah contoh nikmat yang sepele kita rasakan. Sekali kate, sekali bawah, sekali kate, sekali ke bawah. Setiap detik kita melakukan hal tersebut, menghirup oksigen itu. Tetapi apa? Allah mengasih nikmat itu, nikmat yang kita anggap sepele itu secara gratis. Nah, doh membayi doh. Kalau ibu-ibu ingin membayi, ada apa bayi kan bodoh? Oh, nemo. Kalau ibu-ibu ingin membayi, ambil oksigen bernafas, ada apa bayi dah? Allah kasih gratis pada awak. Nah, ada Allah minta bayaran dah. Bahkan jika kita syukuri kata Allah, kalau bersyukur awak atas oksigen ini yang Allah titipkan itu, Allah tambah. Bagaimana cara Allah menambah? Melancarkan selalu oksigen yang kita hirup di setiap harinya. Oksigen ko namanya sepelenya tapi sungguh tinggi nilai jualnya. Kalau ibu pernah ke rumah sakit Jambak, lihatlah orang-orang di rumah sakit itu yang pakai infus atau yang pakai oksigen bang. Inyo membayar tu hanya untuk mangok, hanya untuk bernafas saja mereka membayar. Membayar dia. Berapa banyak oksigen yang dia pakai segitu. Begitu banyak juga uang yang harus dia keluarkan. Bagabi oksigen dipakai harus sesuai nilai jual oksigen itu uang yang dia harus keluarkan. Nah, awak nasi dia kasih Allah gratis. Mari sama-sama awak bersyukur. Layu bersyukur tu bu. Alhamdulillah. Contoh bukti syukurnya nampakmu kini malam kabar gini 22. Masih banyak awak melakukan ibadah qiyamul lail, solat tarawih. Sedangkan di kampung-kampung sebelah nampaknya solat tarawih itu ibarat ikwa manci. Lai tahu ikwa manci bu? Ekor tikus. Gadang pertamanya ketek habis. Tinggal bertiga, tinggal berdua leh. Malam pertama banyak. Malam kedua banyak sabu sampai malam terakhir bisua malam 29.30 tinggal berdua dan bertiga leh. Tapi alhamdulillah siko masih banyak orang bersyukur nampak ini juga.
Bukti nyatanya ini masih banyak kita melakukan sholat tarawih, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator umat yang telah berhasil membawa kita semua ini dari kancah kejahilan sampai yang berilmu pengetahuan. Manisnya ilmu itu bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Kalaulah bukan karena manisnya ilmu, kita tidak akan mau dengan cuaca sedingin ini, kita mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan manisnya ilmu. Contoh manisnya ilmu lagi. Dunia sekarang ada di dalam genggaman kita. Apa yang terjadi di luar negeri sana nampak di tangan awak. Apa yang sedang terjadi, yang viral di luar sana, bisa kita mengaksesnya. Itu tanda bukti perjuangan Rasulullah SAW membawa kita dari umat jahiliyah kepada umat yang berilmu pengetahuan. Wajar alias pantaslah hendaknya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 3 poin puasa yang harus kita ketahui pada bulan suci Ramadan ini. Ramadan mendidik umatnya kepada 3 poin ini. Mengasah manusia kepada 3 poin penting ini. Apa poin penting pertama? 1. Ramadan mengajarkan umatnya, mengasuh umatnya, mengasah umatnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting Ramadan itu. Melatih umatnya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat tuh, di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tuh, la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua bertakwa. Sadualah umat manusia yang Islam beriman kepada Allah, mencari derajat yang ciek kau. Berebutan mencari derajat yang satu ini. Derajat apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan melihat siapa kamu. Allah nak memandang wajah awak dah. Cantik kah awak? Ganteng kah awak? Kayu kah? Banyak harta kah? Tinggi jabatan awak? Allah nak memandang itu. Allah memandang hati kita itu, seberapa bersih hati kita itu, seberapa baik perbuatan kita itu, sehingga dinilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam firman tadi juga dihimbau kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siam, puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, ayam, saya tahu ayam bu, ayam tak tahu ayam dah. Indah aja bu dah, capek lah start je. Jangan ayam gila, mungkin ayam ke pembahasan gini kau. Lanjut melah je kan ayam kayaknya. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, ayam 21 hari malam nak ada turun-turun dah. Nak ada mencari makan gitu. Tetap malam ayam tu 21 hari tu. Nah awak seharinya. Kalau hanya untuk itu ya, hanya untuk menahan lapar dan haus saja puasa kok. Lebih hebat ayam daripada awak. Tapi tidak usah puasa ayam. Tetapi puasa kok mengajarkan awak, yaitu bagaimana cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau hal-hal yang dapat mengikis pahala puasa awak. Karena kata Nabi, banyak di antara umatku katanya yang aku takutkan. Banyak di antara umatku yang berpuasa, tetapi dia hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala, sama seperti ayam. Kenapa? Karena dia puasa,
tapi masih menggunjingkan orang lain. Dia puasa tapi masih melakukan kemaksiatan di jalan Allah. Dia puasa tapi masih meninggalkan solat fardu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kini puasa tapi sembahyangnya ditinggalnya. Dia puasa mulai di pertama puasa sampai 30 hari puasa. Tapi solat fardu ditinggalnya. Ibarat 30 hari puasa 30 dikali 0. 0 dah hasilnya. Tidak bisa ditinggalkan ibadah yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada orang bertanya, puasa itu rahasia Allah, Ustaz. Tidak bisa kita mampu itu. Memang rahasia Allah, tetapi salah satu syaratnya saja kita telah tidak bisa mampu mengakuinya, maka telah nyata puasa itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa syaratnya itu? Syarat puasa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mendirikan sholat, puasa pada bulan suci Ramadan. Orang yang meninggalkan sholat berarti tidak Islam. Nah, bagaimana cara puasa kita diterima itu? Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah selalu kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini yang pertama itulah mengajak atau melatih umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah. Mulai dari menahan imsak tadi sampai berbuka, dilatih oleh Allah. Sama seperti kemarin dilatih. Apa yang dilatih? Ketaatan, kesabaran, keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih semuanya. Makanya salah satu sunnah puasa itu, mengakhirkan sahur. Itu salah satu sunnah puasa. Sahur jam 4:30-an. Kenapa demikian? Karena kalau kita sahur jam 10 malam atau jam 11 malam, jam 10 pagi lah lita awak. Atau nado batanago leh. Disapu orang bu. Apa sapu-sapu leh? Nampak mau puasa. Begang-begang nado kesabarannya deh. Membali bawang orang ke pasar, membali bawang hanya menjual bawang. Lapis lepas bawang macam mana Ustaz aja. Bara bawang bu je. 20,000. Tak bisa 5 balih dah aja. Kau membali ke indak. Kau indak membali pai lagi mungkin. Dulah sahur tu tau. Sahur jam 10 malam, jam 10 pagi lah letak. Jadi nak ada kesabaran lah. Nak ada tenaga lah. Makanya sunnah puasa itu mengakhirkan sahur supaya jam 1 balih, jam 2 balih, jam 3 balih sampai jam sorenya kita masih sehat, kuat dan bertenaga, dan kesabaran kita itu terus dilatih sehingga kita mampu untuk menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa, dan hal-hal yang dapat mengikis pahala puasa kita. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, poin puasa Ramadan ini adalah membentuk manusia saling menjaga silaturahmi antara sesama manusia. Contohnya, sadualah umat manusia pada saat sekarang ini Islam melakukan puasa Ramadan. Miskinkah dia, kayakah dia, penjabatkah dia, sama-sama melakukan puasa Ramadan. Sama-sama diuji dengan kelaparan, sama-sama diuji dengan kesabaran, yaitu dengan melakukan ibadah puasa Ramadan. Mengetes berapa tinggi nilai silaturahim, nilai tali persaudaraan antara sesama manusia. Makanya bu, di bulan Ramadan kok, kalau lai wak manggulai lau, banyak-banyak angkuah diagian. Kalau nak namu magian lau ke tetangga tu agian kuah. Kalau takut kan berbagilah istilahnya. Kalau nak namu magian lau agian kuah banyak-banyak kuah. Sebagai tanda menjalin hubungan silaturahim kita kepada sesama tetangga kita, hubungan baik kita kepada tetangga kita. Karena apa? Dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan menyakiti hati tetangga kita itu, hati saudara kita itu.
Seperti yang itu disebutkan itu, menangis seseorang di pintu Ka'bah, air mata itu darah keluar, menangis minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ya Allah. Ampun telah menyakiti hati si anu ya Allah, ampunan dosa-mu katanya. Maka Allah tidak mengampunkannya kecuali dia langsung meminta maaf kepada saudara dan tetangga yang dia sakitinya itu. Jadi hati-hatilah Wak Pak. Ikolah salah satu yang dapat mengikih pahala puasa awak, yang dapat menghapus pahala puasa Ramadan ini. Makanya kita harus berhati-hati supaya Ramadan kali ini kita bisa mengamalkannya dengan baik dan menjadi pundi-pundi pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Alun tentu awak Ramadan berikutnya dapat leh Pak. Alun tentu awak bisa mengikuti Ramadan ke depannya leh Bu. Tinggal 8 hari lagi leh nak. 8 hari lagi tinggal lah. 8 atau 9? 9 hari lagi tinggal lah. Nah, ada yang bisa menjamin dah awak dapat Ramadan berikutnya. Contohnya saja, aku asli go ceritanya di Sasak. Kebetulan orang Sasak. Ambo bersobo dengan orang tua lah kayaknya. Terus ambo mengecek kayaknya kan. Anak mentago muda ko ancak lah pai acak-acak ko selama saji leh katanya. Baca Al-Quran bagai, dirian solat bagai, solat sunnah bagai. Ba'a tu pak katamu kan. Kalaulah tua anak mode ambo ko ndak taluk dewa ka surga oleh. Banyak alasan nan dingin ndak taluk, nan tagak lamu lah ndak taluk, yang kana kipe angin lah ndak taluk. Yang kaya lah ketiak sebantar. Itu katanya manyasa biswa nak gaca kalau lah tua ko ambo manyasa mo. Seminggu kemudian pai mu kali situ balik ternyata nyolah meninggal. Pai gai olah meninggal. Seminggu kemudiannya. Maka jangan sampai kita manyasa seperti aku ko. Jangan sampai kita manyasa dulu. Karena sesal kemudian itu tiada berguna. Tak bisa awaklah tua diminta muda balik leh. Awaklah umur 70 minta lo 20 balik. Yo nak bisa leh. Makanya dari umur 20 gini kau atau yang muda-muda lah yang masih kuat melakukan ibadah di jalan Allah, mari sama-sama kita meningkatkan ibadah di jalan Allah supaya tidak ada penyesalan dan ada bekal kita nanti di akhirat, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiganya yaitu Ramadan melatih umat manusia untuk mentaati hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mentaati hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita taati. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita lakui. Sehingganya kita menjadi umat-umat yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.